Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan semangat tobat dalam hati umat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati putra dan putri-Mu, agar kami Kau kuduskan karena usaha tobat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting pada Aku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saat bersiarah ke Gua Maria atau ke tempat siarah tertentu, kita dapat merasakan keheningan dalam kebersamaan dengan para pesiara lain. Setiap orang dapat berdoa secara pribadi
tetapi tidak merasa sendirian. Kehadiran dan keberadaan yang lain juga dapat memungkinkan seseorang untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kebersamaan iman seperti itu tidak bisa kita gambarkan lewat kata-kata. Tuhan sungguh hadir secara nyata. Mungkin suasana seperti itu juga yang dialami oleh para murid ketika Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kebersamaan iman menyingkapkan pentingnya komunikasi dan gereja. Selama kita rajin berkumpul dalam nama Yesus, kita akan menghasilkan banyak buah dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita menyadari bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, buah yang baik tergantung pada pokok yang baik pula. Hidup kita juga demikian, selalu bergantung kepada pokok yang baik, yakni Tuhan Yesus. Maka dalam sabdanya yang kita dengar pada hari ini, Yesus kembali menegaskan bahwa Dia adalah dari pokok anggur yang benar itu, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah kalau ranting itu tidak bersatu pada pokok pohon itu, maka demikian pula halnya kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Yesus, tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita apabila kita tidak mencantolkan diri pada pokok dari pohon itu, yaitu pohon pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk membayangkan kata-kata Yesus ini, bahwa di luar Dia kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Bayangkanlah kalau sebuah cabang atau ranting tidak melekat pada pokok dari pohon itu, maka pohon itu akan mati. Kenapa mati? Karena ranting-ranting dari pohon itu tidak akan mendapat sari-sari makanan. Sari-sari makanan untuk menghidupi ranting-ranting yang ada pada pohon itu tentu diambil oleh akar pohon itu dari dalam tanah, kemudian disalurkan melalui batang pohon itu, dan akhirnya melalui proses fotosintesis sinar matahari, maka pohon itu akan hidup. Demikian pula halnya kehidupan kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Apabila kita tidak mencantolkan diri kita, apabila kita tidak menyantolkan kehidupan kita pada Yesus, maka sari-sari makanan dari Yesus, yaitu sabdanya, tidak akan mampu untuk menghidupi kehidupan kita, diri kita. Kenapa? Karena kita terputus dari pokok anggur itu, ialah Yesus. Maka tidak ada jalan lain daripada
kita harus mencantolkan diri kita, hati kita, diri kita, kehidupan kita pada pokok anggur yang benar itu. Maka dengan demikian sari-sari makanan yang diberikan oleh Yesus atau firman-Nya akan meresapi, merasuki seluruh jiwa kita, seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian kita semakin mantap untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus berjuang untuk mencantolkan diri kita, kehidupan kita, hati kita pada pokok dari anggur yang benar itu ialah Yesus. Apabila kita selalu menggantungkan, mencantolkan seluruh diri kita, kehidupan kita pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan mampu untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan segala problematika yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, yang siap untuk menghasilkan buah-buah berlimpah dalam kehidupan, karena kita selalu mendapat makanan terbaik dari pokok kehidupan kita, ialah Yesus Kristus itu sendiri. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.